Pertanyaan pertama saya inquiry. Inquiry itu apa sih? Ada yang pernah dengar? Menambah wawasan bukan, Pak? Menambah wawasan? Eh, kurang tepat. Boleh menjawab, Pak? Ya boleh, emang ditanya tuh. Menurut sepemahaman itu kayak apa itu? Suatu proses pemecahan suatu masalah. Inquiry, itu inquiry. Ya, Kok gitu ya? Kurang tepat. Inquiry ini biasanya akan selalu akrab dengan kalian karena kalian adalah calon-calon pendidik. Setiap kali mengajar di kelas, sebaiknya kalian harus memulai dengan pertanyaan inquiry. Jadi disematkan kepada peserta didik atau dalam hal ini kalian sebagai mahasiswa, saya harus sematkan bahwasanya ada persoalan yang harus kalian jawab di awal untuk berfungsi adalah dua hal. Yang pertama adalah memanaskan yang sebelumnya mungkin sedang berpikiran kemana-mana, sekarang diarahkan untuk fokus. Nah, apa yang dipanaskan yaitu berupa rasa ingin tahu. Itu pertanyaan inquiry adalah pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu. Jadi pertanyaan tersebut tidak mesti selalu dijawab dengan benar. Adapun yang menjawab dengan benar ya tidak masalah, tapi fungsinya adalah untuk menarik perhatian atau pemikiran kalian dalam kelas ini. Itu inquiry dan itu wajib kalian pakai jika mengajar. Itu kalau mau disebut guru yang baik dan mendingan ya. Itu. Tapi kalau misalkan mau jadi guru yang seperti yang sedia kala ya buka, kemudian absen, kemudian udah kayak gitu-gitu aja. Mengingat saya mengajar mahasiswa, mahasiswa itu absennya udah ada di LMS. Absen yang pekan lalu juga saya sudah siapkan di LMS. Jadi silakan di absen sendiri. Tidak perlu lagi diminta-minta gitu ya. Kecuali kalau ada kesulitan. Ada kesulitan nggak dengan LMS-nya? Pak, izin belum bisa absen. Absennya masih yang lama. Bahasa Inggris belum di-enroll dari sananya. Ya, kalau perkara itu mungkin wewenang dari TU ya. Itu. Jadi ya mata kuliahnya sesuai ya, mata kuliah filsafat gitu. Nah, apa yang diminta di sini? Sebenarnya di kelas sebelumnya sudah ada 13 orang yang menjawab, yaitu pertanyaan ini, apa inti dari filsafat? Jelaskan. Nah, jelaskannya di sini adalah kalian tulis di kolom komentar di bawah postingan ini, dengan minimal 50 kata. Saya kasih waktu 2 menit, kira-kira cukup nggak? cukup. Nggak jadi, Pak. Berapa menit? Kan 50 kata aja. 2 menit cukup? Kalau nggak jawab berarti 2 menit ya. Ya silakan ditulis. Apa, ntar dulu saya baru gabung ini, disuruh ngapain?
Suruh login. Saya tulis di kolom chat. Masih ini pertanyaan pemanasan. Apa inti dari filsafat? 2 menit cukup ya? Cuma ditulis doang. Gak ada komen, berarti saya anggap 2 menit cukup ya. Enggak, Bapak. 5 menit dah Pak, tambah. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Bapak ditulis di kolom komentar ya? Iya, kolom komentarnya ada di bawah, di sini. Di bagian bawah ditulis. Itu di pertemuan 1, Pak. Kelihatan nggak? Kan di pertemuan 1 nih. Di kolom komentar bagian bawah, nah di sini tuliskan ininya, jawabannya, tulis nama, emailnya, nah kemudian klik aja simpan nama. Karena nanti kalian akan terus-menerus menggunakan website ini. Mau sambil baca nih komen-komen yang kayak gini, ya itu terserah kalian. Kalau mau sambil baca, bebas. Lima menit di waktu sekarang sudah menit ke hampir kedua. Mana yang streaming nih? Jak streaming. Vitamin D3 600 IU yang berfungsi memenuhi 100% kebutuhan vitamin D harian lo. Dan menjaga daya tahan tubuh. News Update. Jokowi akan luncurkan program JKP besok. Selengkapnya sesaat lagi dan kita mulai berita pertama. Dinas Perhubungan Kota Tangerang akan melakukan evaluasi selama 1 bulan pemberlakuan sistem satu arah di ruas Jalan Daan Mogot Kota Tangerang yang sudah mulai berlaku penerapannya sejak kemarin. Kadisub Kota Tangerang Wahyudi Iskandar mengatakan pada tahap awal ini sistem satu arah diberlakukan dari arah Jakarta menuju Tangerang. Kemudian ini dia berita utama di mana Presiden Joko Widodo kabarnya akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan yang merupakan kolaborasi antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan besok. Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi menjelaskan program tersebut disiapkan pemerintah sebagai solusi bagi para pekerja yang menerima PHK sebelum pencairan dana jaminan hari tua, serta iuran JKP pun akan disubsidi pemerintah sehingga pekerja tidak akan dibebani iuran baru. Dan yang terakhir ada kabar dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan saat ini sudah 189 juta atau 70% masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan menyarankan agar masyarakat segera menuntaskan ke vaksinasi kedua. Selain mendorong vaksinasi lengkap, Budi mengatakan pihaknya juga sudah bekerja sama dengan BPJS agar pasien komorbid bisa segera diidentifikasi lebih dini di rumah sakit. Demikian News Update. News Update bersama Gabriela Somba akan hadir kembali jam 8 malam nanti. News Update.
4101, a great things for your day. Ngomongin soal BPJS, tapi ini BPJS-nya benar-benar BPJS. Kalau versi kita kan BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita ya. Kita, lu kali. Aduh. Tapi penting sih kita harus punya BPJS tuh. Ternyata BPJS itu bukan cuma sekedar kesehatan. Ternyata lebih dari itu. Ada banyak ternyata. Bahkan wajib sekarang punya BPJS. Wajibnya seperti apa dan manfaatnya apa? Sebentar lagi ya. Oke, kita berlanjut. Ya, pelan-pelan bertambah. Kita baca dulu. Kata salwa. Benar kan ya? Adik Triana bukan dari kelas kamu kan ya? Oh, ini nyebar nih kayaknya nih. Ada yang nulis balasan kayaknya. Inti filsafat Asti ya, dari Asti. Seseorang sebagai manusia lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri. Oke, mendorong untuk menjadi orang yang bisa berpikir sendiri. Berpandangan sintesis, pengetahuan menjadi satu kesatuan. Oke. Kata bunga. Inti filsafat adalah berpikir. Dasarnya rasio, estetis, indah dan buruk, serta cita rasa estetis. Apa ini cita rasa estetis, kebenaran estetis? Lanjut ke salsabila. Kata salsabila benar kan ya kamu ya? Bukan. Anda nggak salsabila? Bukan. Enggak ada, Pak. Oke. Pak. Arif Ulia bukan. Ini nggak ada ya Audia. Kata Salwa langsung. Salwa bilang filsafat ilmu mengemukakan jawaban. Wah, berarti kalian harus menjawab ya. Karena di sini kata Salwa, ilmu mengemukakan jawaban atas segala pertanyaan. Nah, oke, berarti Salwa sekurang-kurangnya Salwa harus jawab. Kata Alifa, yang sudah saya simak dari internet, oke, asal rasio, oke. Teori-teori yang menunjangnya. Kita berpikir kritis dan berpikir secara logika. Kata Ataya, menggunakan logika harus berpikir agar bisa menyelesaikan, mengkaji satu masalah, dan bisa mendapatkan satu pemikiran yang baru. Kata Arini, ilmu yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah. Oke, dengan akhir penyelesaian. Lagi nggak ya? Kalian hari ini ya. Sekarang Siti Laura. Usaha mendekati arti filsafat. Bukan sekarang. Oke, Niko. Erina bilang mendalam, berpikir mendalam secara skeptis, informasi pertanyaan. Oke. Sebenarnya kalian paham nggak ketika pertanyaannya inti dari filsafat? Paham pertanyaannya nggak? Ayo. Kalau tidak ribut di rumahnya, open mic aja nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana, Wak? Paham pertanyaannya, Wak? Belum, Pak. Belum? Oke. Kalau kata inti saya ganti kata esensi, paham nggak?
Belum juga. Kalau saya ganti kata hakikat, paham nggak? Respon aja. Mau paham, mau nggak paham, itu lebih baik merespon dibanding diam aja. Itu nanti yang ada adalah kebingungan-kebingungan yang kita akan temui nanti. Di kelas ini beda dengan kelas sebelumnya. Di kelas ini, kelas filsafat, kalau kalian tidak banyak merespon, ada kekhawatiran adalah kita akan mendapati gap yang tidak diinginkan. Ada khawatir dari saya berpikir kalian sudah menerima materi dengan baik, ternyata keliru. Dan itu sangat fatal nantinya terhadap pencapaian nanti di akhir pembelajaran. Kalau saya ganti kata inti menjadi kata dasar, gimana? Kalau kata dasar berarti jadinya landasan dong. Landasan dari filsafat. Bentar ya, anak saya agak nangis nih. Landasan gimana tuh? Ya, landasan mungkin kenapa ilmu filsafat itu bisa muncul. Kan kata yang Bapak bilang dari awal, kalau ilmu filsafat itu jawabannya dari teori-teori yang ada landasannya. Bisa dibilang prinsipal ya. Iya. Ya, memang di sini pertanyaannya adalah hal apa yang mendasari proses berpikir? Hal apa yang mendasari berpikir? Jadi kalau berpikir sembarang berpikir, nanti yang ada kita akan mendapati kekeliruan. Tapi kalau misalkan kita punya dasar berpikirnya, maka dipastikan kita masih berada dalam koridor yang tetap terjaga. Itu seperti itu. Oke. Inti dari filsafat itu boleh dibilang adalah hal-hal yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk memahami filsafat kita harus tahu bagaimana apa yang kita bisa pahami, apa yang menjadi kesejarahan filsafat, kemudian apa diakhiri dengan apa kegunaannya, apa manfaatnya, terutama buat kamu mahasiswa itu apa? Itu filsafat. Itulah inti dari filsafat. Nah, saya tidak menuliskan sejumlah definisi-definisi. Berbeda ya antara definisi filsafat dengan pengertian filsafat itu berbeda. Kalau definisi artinya adalah saya wajib mengutip pernyataan-pernyataan para ahli yang lain untuk menyatakan apa pemahaman yang mereka sudah pernah tuangkan mengenai filsafat. Sementara saya langsung merangkum menjadi pengertian apa yang saya pahami dari filsafat itu sendiri. Di sini kata yang tepat dalam pandangan saya adalah filsafat itulah sebuah studi, artinya berupa keilmuan. Keilmuan yang membahas fenomena. Ya. Fenomena itu sesuatu yang nyata, yang terjadi dan ada dalam kehidupan. Lalu ada dalam pemikiran manusia yang dilakukan secara skeptis dan secara kritis melalui penelusuran orisinalitas. Apa sih penelusuran orisinalitas itu? Penelusuran orisinalitas itu adalah penelusuran yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Gitu. Jadi setiap penelusuran itu wajib mendapat keunikan
Ya, yang nantinya diuraikan secara teoritis dan mendasar. Nah, di sini ada beberapa kata penting, yaitu kritis, skeptis, orisinalitas, kemudian teoritis, dan mendasar. Yang terangkum dalam sebuah fenomena kehidupan. Gitu. Nah, itulah gambaran pengertian dari filsafat. Nah, untuk memahami filsafat lebih lanjut, kenapa bisa sampai pengertian tersebut? Di sini saya coba paparkan mengenai perjalanan filsafat. Sesuai judul yang saya tuliskan di sini adalah memahami filsafat dari 2000 sebelum Masehi hingga sekarang. Yang artinya perjalanan filsafat ini dimulai dari masa Yunani. Ya. Ini kita sambil interaktif ya, artinya saya akan minta jawaban-jawaban kalian. Karena di sini berupa hanya ringkasan sederhana saja. Ya, untuk masa Yunani dimulai tahun 2000 sebelum Masehi itu tandanya adalah pola pikir mitosentris yang berubah. Ya, mitosentris yang berubah. Pertanyaan saya yang selanjutnya adalah apa sih mitosentris? Ada yang tahu? Bapak, maaf, pertanyaannya bisa diulang tadi terputus. Oke, pertanyaannya adalah apa sih mitosentris itu? Silakan. Kayak mitos-mitos gitu, bukan sih, Pak? Siapa Pola itu? pikir. Saya masih kelihatan layar doang nih. Yang kelihatan muka kalian cuma ada 4. Siapa itu? Mitosentris itu pola pikir yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam ya Pak ya? Kayak gempa bumi, pelangi gitu. Mitos sendiri itu apa sih? Dari bencana-bencana alam gitu bukan pasti mitos-mitosnya, Pak. Mitos itu bencana alam atau bagaimana? Gimana mitos itu apa sih? Pola pikir seseorang dari mitos-mitos zaman Itu kalau pola pikir kan mitosentris, jadinya mitosnya sendiri saya tanya. Mitosentris itu kan katanya penggabungan dari kata mitos sama sentral kan? Mitos itu misteri. Misteri, horor ya gitu ya. Jadi kita belajar tentang horor ya, atau gimana? Mitos itu yang nggak bisa diselesaikan dengan logika mungkin. Atau gimana ya? Contohnya deh, contohnya adalah Bapak izin jawab. ya. Kalau Silakan. menurut saya, mitos itu kayak hasil pemikiran seseorang tapi yang nggak mendasar. Nggak mendasar. Contohnya apa tuh, Wak? Nggak ada alasan secara logis. Itu kan kayak contohnya orang-orang tua kan biasanya tuh nggak suka ngomongin pamali, ya itu sebenarnya kayak mitos kalau menurut saya, karena nggak ada alasan logisnya. Contoh pamalinya apa? Kan pamali banyak. duduk di pintu gitu, Pak. Lawang pintu, katanya jodohnya. Duduk di pintu, terus duduk di meja kan katanya nggak boleh tuh pamali. Sebenarnya alasannya suka nggak logis gitu pemalinya. Duduk di pintu. Saya nggak pernah lihat ada orang duduk di pintu. Di lawang pintu. Di lawang. Gimana sih? Maksudnya itu artinya ngalangin jalan. Iya, makanya sebenarnya alasan logisnya nggak enak juga kan dilihat dari Di gang pintu. Di gang pintu. Bagaimana sih? Lawang pintu. Ini kita sensitif loh. Apa sih lawang teh? Apa itu lawang? Di tengah pintu. Pintu gitu, Pak. Di tengah pintu. Ngalangin jalan. Itu Pak, apa tuh? Nanti kamu kan harus bisa menjelaskan kepada nanti murid-murid kamu. Jadi kalau pakai
Misalnya kamu cukup dengan bahasa Sunda, oh, paham, oke, sesuai paham KB. Tapi kan fungsinya kalian kuliah itu lebih dari itu, mampu menjelaskan gitu loh. Jadi duduk di pintu, duduk di tengah pintu, atau bagaimana ini maksudnya? Pokoknya yang menghalangi jalan loh Pak. Di pintu-pintu. Oh, berarti kalau pintunya besar kayak pintu mall nggak masalah ya? Kan besar. Ayo. Pintunya pintu yang seperti apa? Pintu, kan ada pintu putar. Kalau di hotel-hotel kan pintunya berputar tuh. Kayaknya pintu apapun deh. Kayaknya kalau pintu berputar kan didudukin nggak akan bisa kebuka juga apa yang lainnya. Oke, pintu yang mana? Pintu yang geser. Pintu rumah pada umumnya lah Pak, pokoknya. Oh, pintu rumah pada umumnya ada dua, pintu yang ditarik atau didorong ya, atau pintu yang digeser. Pintu yang ditarik, Pak, yang ditarik. Yang ada gagang pintunya, dah, Pak. Ya, kalau di rumah-rumah bambu dulu kan bahkan pintunya hanya tirai gitu kan. Itu. Jadi saking bilik-bilik bambu gitu ya. Ah, udahlah, nggak usah pakai pintu, pakai tirai juga cukup gitu. Oke, kembali ke mitosentrisnya. Emangnya mitosentris ngomongin tentang pintu ya? Kan katanya mitos, Pak. Tentang Kan Mitosnya duduk di apa namanya ya? Di bawah plafon pintu atau atau apa gitu. Mitosnya itu apa mitosnya? Bapak kan kalau itu kan kayak kalau di rumah itu kan termasuk ke dalam itu norma kesopanan juga kan. Jadi kalau duduk di pintu selain mitos juga kayak norma kesopanan kan juga gimana ya? Kayak nggak sopan gitu kalau duduk di pintu. Kayaknya mitosnya bukan duduk di pintunya deh. Ini, Di Pak. depan di Takut jodohnya nggak datang gitu gak sih mitosnya? Iya kan yang disebut mitos kan itunya kan fenomena entah yang kamu sebut duduk di pintu atau istilahnya istilah pamali gitu kan, entah mungkin duduk di meja kayak yang katanya banyak utang. Kalau duduk di meja banyak utang, itu kan mitosnya di itu kan, katanya indikasi-indikasi gitu, tapi bukan persoalan perilakunya gitu. Makanya dijelaskan dulu mitos itu yang mana. Mitos itu berarti alasannya. Alasan dari tindakan yang dilakukan. Menurut saya itu mitos. Kita coba tanya KBBI. Mitos. Mitos dalam KBBI adalah cerita tentang para dewa. Dewa apa yang menunggu di pintu, Neng? Ayo. Dewa pintu. Ya, makanya emangnya Pak Mali itu mitos. Ayo. Bagaimana kalian menjawabnya? Ada dewa apa? Keliru kan jadinya? Pamali itu kan pantrangan, Pak. Iya, tadi kan saya tanya contohnya apa, gitu kan? Contoh mitos itu apa? Berarti contoh mitos sesuatu yang tidak benar-benar terjadi gitu, Pak. Lebih ke horor gak sih, Pak? Ya, ini lihat kalau dari KBBI bilangnya adalah Apa cerita. mitosnya? Mitos itu Mitosnya kayak misalnya
apa Mitos kayak legenda misalkan gitu, di Pak. jembatan Ancol kayak gitu nih, kayak gitu-gitu kan sih. Misalnya teh ada hantu di sana. Itu tuh mitos gitu nggak sih? Iya kan, Cerita sesuatu yang menurut sifatnya goib itu mitos jadinya. Itu termasuk salah Berarti satunya. Ini Gitu Pak, loh. kayak di kebun benar terjadi gitu, kayak di Pak. kebun raya, Pak. Misalnya kalau ke jembatan merah yang di kebun raya, kalau bawa pacar putus, Cina. Putus jembatannya. Bukan putus hubungannya. Berarti kalau jembatannya putus berkali-kali tuh dibangun, kasihan juga tuh, renov terus. Bapak, berarti kalau misalnya yang tentang asal-usul manusia, itu berarti manusia purba bisa dibilang mitos dong? Iya. Emangnya kamu mau kamu dari Homo sapiens, kamu mau gitu? Atau kamu udah mau disebut dari orang Pithecanthropus gitu mau? Emangnya Nabi Adam Pithecanthropus? jelek banget. Ya sekarang mau nggak kamu gitu aja? Enggak lah, Pak. Gitu. Atau ternyata sesuai dengan teori evolusinya Darwin gitu. Kita adalah Monyet. reinkarnasi dari monyet gitu. Mau nggak? Embung. Atau masuk ke serialnya Kerasakti gitu, karena film animasi Dragon Ball. Setiap bulan purnama, selama masih kita punya ekor yang panjang, itu kita akan berubah jadi gorila. Terus untuk mencegah itu perubahan lagi, akhirnya ekornya Son Goku dipotong gitu. Mau kayak gitu? Dulu itu dikenal dengan istilah dewa-dewa. Kalau di Yunani itu ada yang namanya Apollo, Aphrodite, gitu. Ada Zeus, gitu kan. Itu film-filmnya masih rame kan. Jadi Berarti Roro Kidul termasuk mitos dong, Pak? Betul, Nyi Roro Kidul termasuk mitos karena dia hal yang Karena diungkapkan secara berhubungan gaib. gaib. Iya. Jadi orang-orang yang berfaham selalu mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang gaib, itu namanya mitos. Gitu. Contohnya misalnya, kalau misalkan pamalinya adalah cuman sekedar duduk, tidak, tapi mengkaitkan dengan nanti jodohnya jadi jauh. Nah, itu kan gaib kan. Jodoh siapa yang tahu? Itu maksudnya. Jadi bukan pamalinya yang disalahin, tapi melainkan kata setelah pamali. Misalnya jangan duduk di situ pamali gitu. Nah, pamalinya apa kan nggak ada itu. Ketika diteruskan nanti jodohnya jauh. Itu disitulah yang disebut dengan pemahaman tentang manusia, perilaku manusia yang diungkapkan lewat yang gaib, itu mitos. Nah, awal perkembangan pencarian kebenaran itu dari sana. Dan sampai sekarang masih ada ya, sampai sekarang masih ada. Buktinya dari mana? Buktinya ada sebagian orang yang masih akrab dengan istilah Sunda Wiwitan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu adalah orang-orang yang punya ideologi mitosentris. Oke? Nah, itulah mitosentris. Mudah-mudahan paham ya. Saya bikin ujian buat minggu depan Mitosentris apa sih ya? Asik, bikin ujian. Dapat soal. Logosentris. Pertanyaan berikutnya. Apa sih logosentris itu? Berpikir logis. Oke, berpikir logis itu kayak apa ya? Kayak tadi aja yang kalau misalkan duduk di yang kayak pemali itu padahal mah ngalangin meren Pak gitu. Logisnya. Logis itu apa sih? Masuk akal. Yang masuk akal. Oh, yang masuk akal tuh kayak apa gitu? Ada buktinya.
Yang ada masuk. dasarnya dan masih lazim aja sih, Pak, buat Sesuai dipikir. dengan kenyataan, Pak. Oke, saya sekarang agak bertanya nih. Masuk akal atau tidak? Mudah-mudahan kayaknya saya udah pernah nanya, tapi saya akan cek lagi. Karena kaitannya dengan ini logika atau bukan? Ya, logika atau bukan? Logosentris. Menurut kalian, Logosentris berarti yang menolak, Pak. gimana Bunga, gimana? Berarti kalau logosentris itu yang menolak adanya mitos, jadi tidak percaya dengan adanya mitos gitu, Pak. Oh, sebelum ke sana tahan dulu. Pertanyaan saya, logika itu apa? Gitu. Yang masuk di akal itu kayak apa gitu? Oke, pertanyaannya adalah Cara berpikir. perempuan botak masuk di akal nggak? Masuk. Masuk Masuk. Masuk di aja. akal. Itu masuk di akal. Masuk. Kayaknya kalau tumbuh rambut kan, kalau mau tumbuh rambut pertamanya botak dulu, Pak. Ya kan, pertanyaan saya masuk di akal apa enggak? Masuk. Masuk akal. Pertanyaan berikutnya. Laki-laki mengandung. Masuk akal enggak? Tidak. Enggak. Karena tidak punya Akal, rahim. Pak, itu masuk akal. Karena mereka tidak punya sel, apa sih ya? Karena Itu tidak punya rahim. Tidak, Pak. Karena dia tidak punya Iya, rahim. Nggak masuk akal, Pak. Enggak masuk akal? Enggak. Oke. Tapi bisa Bisa dioperasi. Pak kalau transgender. Ya mungkin alaminya kan nggak bisa. Jadi kalau masuk misalkan- akal atau tidak pertanyaan saya? Tidak. Pak. Tidak. Tidak, Oke, Pak. pertanyaan Tidak. berikutnya. Cloning kambing masuk akal enggak? Apa? Tidak. Cloning kambing. Enggak. Tahu cloning gimana? enggak? Tahu. Jadi dua ya Pak ya? Iya, menciptakan sebuah makhluk Tes baru. makhluk hidup yang baru dari sel induknya. Mungkin aja sih. Kenapa tidak Masuk beranak? akal, Pak. Iya, masuk akal. Soalnya ada Pak yang ini juga hewan harimau juga ada Pak di cloning gitu. Jadi namanya Tigon. Tigon itu tiger lion gitu ada Pak. Setahu saya kayak gitu. Bisa sih Pak kayaknya, Pak. Mobil terbang masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal kalau punya apa tuh? Baling-baling. Masuk akal Pak. Masuk akal. Enggak. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir nih. Tidak lulus S1 masuk akal nggak? Masuk akal banget. Masuk akal. Akal. Soalnya bisa beli kan. Iya nggak sih? Ayo, masuk akal nggak? Nggak Bisa masuk akal lah. Hah? Akal, Pak. Enggak, Pak. Nggak lulus. Bingung ya? Oke, saya perjelas deh. Setelah sidang skripsi, dinyatakan tidak lulus S1, masuk akal nggak? Enggak, Pak. Masuk Enggak. akal. Enggak. Jangan lah Pak, jangan. Jangan ulang lagi Pak. Ini setelah tidak sidang lulus. skripsi nih, di sidang nih kan ada presentasi di meja sidang gitu ya. Terus pengujinya bilang, maaf Anda tidak lulus S1. Harusnya belum lulus. Sedih Pak, ya Allah. Menyesak. Atau Pak tuh nangis, Pak. Jangan gitu, Pak. Bukan jangan Masuk gitu. akal Ini kalau pertanyaannya terjadi. masuk akal atau Masuk tidak? akal, Pak. Masuk akal. Mungkin skripsinya Kalau saya sih tidak. Ya. gimana ya? Masuk akal Pak kalau misalnya itu terjadi gitu. Masuk akal tapi jangan kita Pak. Masuk akal, Pak. Tapi jangan sampai, Pak. Jangan sampai terjadi.
Aduh. Jadi kira-kira yang tidak masuk akal tuh yang kayak apa sih? Gajah terbang. Gajah terbang tidak masuk akal. Tidak. Kan nggak punya sayap, Bapak cuma terbangnya. Kecuali Emangnya kalau terbang misalkan harus naik punya sayap? helikopter, ini pesawat. Enggak juga sih, Pak. Nah, itu dia. Saya beritahu. Yang disebut dengan logika adalah segala sesuatu yang masih bisa kamu pikirkan. Kalau misalkan kamu masih bisa memikirkan gajah terbang, berarti itu masuk akal. Persoalannya adalah bagaimana, itu mungkin nggak bisa dijawab sekarang. Tapi orang-orang dulu itu selalu berasumsi, saya mau apa, saya mau apa. Nah, itulah pemikiran-pemikiran logosentris. Kalau orang dulu bilang bahwasanya semuanya dasarnya fenomena alam, gitu. Contoh, Sangkuriang itu menyukai Dayang Sumbi, lalu Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membuat sebuah danau dan sebuah perahu. Lalu ayam yang menjadi patokan pagi hari itu dimanipulasi oleh Dayang Sumbi supaya bisa berkokok sebelum pekerjaan selesai. Itu benar-benar mitos kan? Menjadi logika apa? Yaitu bentuk dari tangkuban perahu. Itu menjadi logosentris. Artinya, perlahan-lahan orang-orang mitosentris ketika diberi tahu metode pengerjaannya, dia akan berubah menjadi logosentris. Makanya orang-orang mitosentris itu masih bisa diarahkan untuk berpikir secara logis. Itu. Hanya saja ada orang-orang yang fanatis terhadap mitos. Itu tidak bisa kita pungkiri. Contoh yang tadi disebutin, bahwasanya kalau yang ke jembatan cinta itu akan putus. Gitu hubungannya. Sekarang logikanya apa? Kenapa bisa putus? Ada problem kali Pak, emang udah jalannya. Ya, atuh jalan-jalan di kebun raya mah capek, mana jajanan jauh, atuh. Yang ada keki lah, pegel. Apalagi dia pulangnya harus ke stasiun Bogor dulu, makin jauh lagi. Udah keluar dari kebun raya capek, masih jalan lagi muterin. Kan gitu kan? Kalau ke pintu keluarnya kan ada di Surya Kencana kan? Sementara stasiun Bogor masih jalan lagi. Lewat pintu bagian barat gitu. Nah, itu yang bikin akhirnya keki kesel gitu. Putuslah. Nah, ini orang-orang logosentris ini sekarang dikenal dengan istilah cocok logi. Tahu nggak itu apa? Ya, itu ilmu cocok-cocokan lah gitu. Oh, ini kayak begini nih. Oh, ini sesuai dengan ramalan gitu. Wah, ini sudah segini ini. Aduh, parah deh pokoknya. Nah, pemahaman tersebut tidaklah menjadi mutlak. Sedikit ketika adanya pemahaman tentang agama, dia akan berubah. Kita makanya beralih ke masa abad pertengahan. Mitosentris dan logosentris, keduanya masih bisa dipecahkan karena ada beberapa hal yang tidak masuk logika. Tapi tidak mau dipandangi ini adalah peranan dewa. Makanya ada ideologi filsafat teosentris, yaitu yang berpusat pada agama.
berpusat pada agama, ada yang menarik di sini. Abad ke-6 dan abad ke-18 itu adalah abad di mana perkembangan Islam setelah Rasulullah tidak ada. Artinya perkembangan ini diawali dengan runtuhnya Romawi, di mana banyak para ahli-ahli yang membedah kandungan Quran karena menganggap sampai sekarang Al-Quran itu adalah petunjuk yang luar biasa, yang dimana isi dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi dan semesta itu ada di dalam Al-Quran. Makanya banyak penemuan-penemuan. Dan ada yang paling menarik adalah adanya akuisisi, di mana ada sejumlah penemuan-penemuan Islam yang diakuisisi terhadap agama lainnya. Itu salah satu adegan terbesarnya adalah ketika pembakaran perpustakaan. Pernah tahu nggak perpustakaan yang di mana? Ya, nggak tahu ya kisahnya ya. Itu sumber referensi ketika mengkaji Quran, itu kita menghasilkan banyak ilmu yang dituliskan itu ada di perpustakaan di Babilonia. Nah, kemudian ya udah dibakar. Tapi ada satu salinan yang masih dipercaya dan masih disimpan, dan itu kenyataannya benar, sudah dibuktikan. Hanya saja sampai sekarang masih dianggap dengan metode-metode yang yang membuat orang lain, udahlah nggak usah dipikirin lah, kan nggak ada buktinya. Nah, ternyata pemikiran-pemikiran itu hanya dipakai oleh segelintir orang saja. Untuk di teosentris itu ada dua yang saya bilang. Untuk umat Nasrani itu dianggapnya adalah masa kegelapan. Masa kegelapan adalah masa lost, di mana nilai-nilai dari ajaran gereja itu hilang. Gitu. Jadi semua menolak tentang gereja. Sementara di versi Timur Tengah itu adalah zaman keemasan. Jadi kalau di Eropa ada zaman kegelapan, di abad pertengahan ini, di Timur Tengah adalah zaman keemasan. Nah, itu kita alami. Pernah kita alami sampai akhirnya di abad 18 di abad 18 ya kan, di Indonesia mulai kembali diinvasi kan dari abad ke-16 ya. Di abad ke-16 diinvasi. Kemudian itu adalah periode ilmu pengetahuan di mana semua orang, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Tengah, berupaya untuk mencari hal-hal yang bersifat praktis dan empiris. Artinya praktis adalah mudah digunakan untuk kebutuhan umat manusia. Kalau kalian dulu mungkin pernah ada film Kembali ke Masa Depan, Back to the Future, di mana kita ada orang-orang yang lintas zaman. Dan kenyataannya adalah di sana ada hoverboard. Hoverboard itu adalah skateboard dengan kondisi melayang. Nyatanya sekarang sudah mulai dikembangkan untuk hoverboard. Nah, itu seperti itu. Jadi apa-apa yang menjadi pemikiran zaman dulu terus dicari dari abad ke-18 sampai sekarang, yaitu melalui ilmu pengetahuan. Dan ini jadi peranan kamu nih, karena kamu berada di PGSD. Bagaimana memberikan stimulus kepada anak-anak SD untuk terus berpikir, bahkan menjadi generasi yang
nantinya akan menjadi generasi yang luar biasa agar kehidupannya lebih membaik. Contoh misalnya, kalau di zaman sekarang semuanya serba dibatasi, beli tanah wajib pakai kartu BPJS. Saya mah senang kalau beli tanah pakai kartu BPJS nggak pakai uang gitu. Itu mah saya senang. Tapi kayaknya mah nggak gitu. Bikin SIM pakai kartu BPJS gitu. Kalau bikin SIM pakai kartu BPJS tanpa uangnya nggak masalah, saya mah suka-suka aja. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Ya kan? Kalau kira-kira kamu punya tanah, saya beli pakai kartu BPJS saya, kira-kira kamu mau mengikhlaskan tanah kamu nggak? Tidak. Kenapa gitu? Kan peraturan pemerintah. Uangnya dari mana tuh, Pak? Kan peraturan pemerintah begitu, beli tanah harus pakai kartu BPJS. Gak usah pakai uang lagi. Atau rugi menurut Bapak? Ya, atau kenapa bikin peraturan begitu? Orang mau belanja mah pakai uang. Kenapa pakai kartu? Iya kan? Ngikutin veto, Pak. Ya, itulah begitulah. Saya nggak mau ikut campur lah. Atau saya juga nggak ikutan BPJS. Oke, inilah gunanya mahasiswa. Setelah ilmu pengetahuan ini, kalian ada kewajiban sebagai mahasiswa dan kewajiban setelah lulus nantinya atau bahkan sebelum lulus dan lewat skripsi kalian adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah berdasarkan ilmu pengetahuan yang kalian pelajari dari semester 1 hingga semester akhir. Ya. Di sini semester akhir yaitu dengan menyelesaikan skripsi untuk S1. Ini kira-kira ada yang pengen udahlah lulus weh gitu. Ada yang mau kayak gitu doang nggak? Apa semuanya mau skripsi? Udah Pak, saya skripsi aja gitu. Emang bisa Pak kalau nggak skripsi kan nggak bisa? Ya iya emang nggak bisa. Tapi kan pengen kan lulus lah gitu kayak gitu. Ya kalau bisa mah Pak. Terbesit sih, Pak, pikiran begitu. Kalau di luar itu bahkan tidak perlu pertemuan seperti ini. Mereka ada kuliah by research, artinya kuliahnya berdasarkan penelitian. Artinya beberapa kampus hanya mendorong mahasiswanya melakukan penelitian saja. Setelah itu boleh lulus. Setelah itu boleh dapat ijazah. Tapi kalau kayak di UT bukan? Kayak di mana? UT gitu nggak Pak? Kalau di UT itu kebetulan masih ini ya learning by courses ya. Kita kan kayak learning by courses nih. By courses itu ada SKS-nya. Setelah mendapat SKS ya gitu. Toh kalian kan penelitian skripsi itu kan cuma 6 SKS. Itu. Kalau ada pengganti mata kuliah yang setara 6 SKS, kalian lulus. Cuma persoalannya mata kuliah apa yang tersisa kan gitu. Jadi learning by courses itu menghabiskan SKS. Kalau learning by research, ya kamu lakukan research, lakukan penelitian. Nah, adapun itu kembali lagi pada kultur kampus masing-masing. Kalau di Juanda learning by courses otomatis termasuk skripsi itu ingat ya, itu hanya bagian dari proses belajar kamu. Jadi bukan berarti skripsinya dapat kecil nggak lulus itu enggak. Berapapun nilai skripsinya kamu sudah dianggap tuntas. Kecuali TL ya. Kalau TL kan berarti nilainya 0. Nilai 0 berarti kan tidak bisa dihitung. Itu seperti itu. Jadi fungsi dari filsafat yang kita kaji sekarang itu untuk
persiapan kamu bagaimana menyusun dari tahapan-tahapan yang mata kuliah kalian pernah ambil hingga nanti pada saat semester akhir. Nah, filsafatnya ada di mana? Filsafatnya adalah pada kerangka berpikir. Kenapa harus penelitian dengan judul tertentu yang harus kamu ambil? Artinya tidak semua judul kamu bisa ambil. Saya ulangi, tidak semua judul bisa kamu jadikan skripsi. Dia punya persyaratan, ya, dia punya persetujuan. Jadi mereka-mereka yang sudah lulus itu adalah mereka-mereka yang judulnya sudah disahkan, bahkan sudah di SK-kan. Artinya sudah mendapat pengakuan dan teruji pada sidang. Itulah perannya filsafat dalam mata kuliah selama 4 tahun ini. Jadi dasarnya ini filsafat. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, berikutnya adalah cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat, saya akan menggarisbawahi pada epistemologi, metafisika, logika, etika, dan estetika. Sementara ada lainnya yaitu ontologi, kemudian ada lagi aksiologi, tapi saya tidak akan berhubungan langsung ke sana, hanya sekedar lewat saja. Yang kalian akan pelajari adalah epistemologi, metafisik, logika, etika, dan estetika. Ini yang akan berkaitan dengan pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan teori-teori, dengan keilmuan. Metafisik adalah kita karena kultur dari ketauhidan. Ya. Lalu adanya logika. Logika juga bagian dari konsepsi berpikir dengan prinsip. Kemudian etika kaitannya dengan adab ya, atau moral ya. Moral yang kita punya gitu. Nah, bagaimanapun kita punya karakter di kampus, yaitu karakter bertauhid. Nah, moral kita adalah moral yang bertauhid. Estetika adalah lebih kental dengan istilah mudahnya ya. Istilah mudahnya adalah hal-hal yang bersifat keindahan dan bersifat seni. Itu seperti itu. Hanya saja tolong jangan berpikir kerdil tentang seni itu apa. Itu saja. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Asik, nggak ada. Berarti kalau gitu kita udah. Ada yang mau ditanya? Nggak ada pertanyaan? Bagus. Ini saya lagi nyasar ini di angkasa ini. Padahal kalau dimatiin, ini mah sebenarnya nggak enak gitu. Oh, kan nggak enak. Nggak pindah. Pak nggak pindah ke planet Mars, Pak. Woi, gambarnya cari dulu. Tadinya saya mau gambar yang ini gitu. Set, kan? Dilarang mabuk Pak Salpok. Nah, ini aja lah. Ya, tuh. Wah, dunia mungkin sedang bercanda. Bercanda. Aduh. Aduh, Pak. Aduh, apa sih? Saya nggak ngapa-ngapain kamu loh. Kan jadi orang pada curiga ini. Jangan adu-adu loh, kita Zoom ini. Di record lagi, aduh. Tuh lagi di record. Ayo mau nanya apa? Aduh, bahaya. Ayo, mau bercanda? Oke, silakan. Nah, saya cari yang aneh lagi. Apa ya yang anehnya?
Nggak ada pertanyaan nih. Enak banget kalau yang begini. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti minggu depan saya mau tanya ya. Mitosentris itu apa? Nah, udah. Ada kuis. Oke. Terakhir, tidak ada pertanyaan. Sudah 19.52, kita akan segera berakhir. Ini sebenarnya sih masih lama sampai jam 2 berapa sih? 20.10 ya kalau nggak salah. Gitu. 20.10 gitu. Tapi kalau nggak ada pertanyaan tuh saya gimana tuh? Bapak, aku mau tanya. Mau tanya apa? Buat ini filsafat itu ada sumber yang harus dibaca nggak, Pak? Oh, ada dong. Dibaca gitu. Tapi jangan banyak-banyak. Ada. Saya lupa lagi. Kalau di ini saya udah nulis belum ya? Saya lagi ngerapiin webnya. Kalau nggak salah saya udah, nih dia filsafat ilmu. 1. Kemudian ada lagi, pengantar filsafat ilmu. Ayo, bagaimana nih? Ditanyain ya saya kasih. Apa lagi ya? Wah, ada lagi di handphone. Sedih ya ditanyain jadi. Tapi kalau ini dibaca enggak? Kalau nggak dibaca tuh gimana tuh? Nanti bisa carinya di sini. Saya memang sedang terus mengupdate. Di bagian atas ini ada collection, ya. Ada collection. Yaitu di sini tuh. Ini saya pelan-pelan karena kecampur sambil bikin yang lain. Nanti bisa di-download di sini. Gampang, ini tinggal pilih aja judulnya apa. Ini baru 2 yang saya upload, saya pelan-pelan. Nanti ada di sini kok. Ini karena memang website narsis saya, jadi ya saya akan taruh apa-apa yang saya punya ada di sini. Supaya bisa dinikmati banyak orang. Ceritanya mah begitu gitu, tapi kan nggak tahu juga. Mana tahu kalian nggak suka baca kan, makanya saya sengaja tuh pakai beginian, biar saya inilah. Sebenarnya yang serunya adalah di bagian sini nih, paling dicari. Ini saya suka nih ngeliat tulisan berantakan begini nih. Gitu. Di sini ada mata kuliah yang enggak banget pokoknya. Ya itu namanya ceritanya begini lah kan. Panduan skripsi cepat bersama Pak Helmanto, filsafat ilmu, pendidikan bahasa Inggris SD. Ya begitulah. Belum nanti statistika pendidikan satu lagi. Ceritanya ikutin yang semester kemarin. Kayak gitu. Oke. Ada, intinya ada, tapi nanti saya kabarin ini sudah diupload atau enggak. Tapi saya pelan-pelan ya uploadnya. Karena setelah ini jam 20.30 saya akan ketemu oleh yang bimbingan skripsi. Jadi penderitaan saya belum berakhir, sementara mata sudah ngantuk. Kalian jangan ketawa-ketawa nih, harusnya merasa kasihan atau sedih atau syukurin Pak Yabui gitu. Itulah kira-kira. Ya gitu, Pak. Semangat, Pak. Nggak usah disemangati atau saya malah makin semangat untuk tidur gitu. Karena mengantuk.
Semangat.